Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ungkapkan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Mudah-mudahan nikmat iman, nikmat Islam selalu bersama kita sampai akhir hayat kita, yang mana kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga yaumul qiyamah. Para jamaah yang kami hormati, kesalahan-kesalahan di dalam sholat ini berdasarkan berita dari Al-Quran. Di antaranya adalah surat Al-Maun. Allah Subhanahu wa taala nyatakan pada ayat 4, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un." Al-ayat. Celaka bagi orang-orang yang sholat, yaitu alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai di dalam salatnya, alladzina hum yura'un, dan orang-orang yang riya, ya, ingin dilihat. Ayat ini para jamaah awal mula diturunkan oleh Allah berawal dari orang-orang munafik. Dikala mereka mengerjakan sholat, kalau ada Nabi maka mereka sholat, ikut sholat bersama Nabi. Tetapi dikala Nabi itu tidak ada, mereka tidak sholat. Sifat kemunafikan ini kemudian Allah turunkan ayat fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Maka dari itu ayat yang saya baca ini itu ditujukan kepada orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu dikala mereka sholat, alladzina la yarjuna li salatihim sawaban, orang-orang yang mengerjakan sholat tapi tidak berharap pahala di sisi Allah. Yang kedua, orang munafik itu mereka tidak takut akan hukuman, ya, dikala mereka meninggalkan sholat. Dikala dia meninggalkan sholat, dia tidak takut akan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkat dari ayat ini, maka yang perlu kita perhatikan pada kalimat alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholat. Kalimat inilah yang kemudian dijelaskan oleh Nabi bahwa ada kesalahan-kesalahan di dalam sholat. Kesalahan-kesalahan di dalam sholat, misalnya sholat dengan cepat-cepat, ya, kecepatan sholatnya atau super cepat di dalam sholat itu, sehingga setiap hak yang ada di sholat itu tidak diberikan. Ya. Misalnya dia dikala ruku, itu hak dari ruku itu tidak diberikan. Dikala dia bangkit dari ruku, hak pada saat dia berdiri dari ruku itu tidak diberikan. Ruku belum sempurna, berdiri dari ruku belum sempurna, demikian juga sujud
Di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, dan mari kita simak hadisnya agar tidak termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Nabi. Yang pertama, qala Nabi SAW, asba'un nasi sariqatan allazi yasriqu min salatihi. Sejahat-jahatnya pencuri adalah orang yang mencuri di dalam salat. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriqu min salatihi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana orang itu melakukan pencuri di dalam salat? Qala, Nabi mengatakan, la yutimmu ruku'aha wa la sujuduha. Orang yang melakukan pencurian di dalam salat itu adalah orang yang dikala dia rukunya enggak sempurna, dan dikala dia sujud itu sujudnya enggak sempurna. Berdasarkan hadis ini, kemudian Nabi juga menjelaskan pada hadis yang lain, beliau sampaikan, la tujzi'u salatu rajul hatta yuqima zahrahu fi ruku'i was sujudi. Tidak sah salat seseorang sehingga dia menegakkan atau meluruskan punggungnya ketika dia ruku dan sujud. Para jamaah, punggung ini dia bisa lurus dikala kita ruku dan dikala kita sujud apabila di situ ada tumaninahnya. Kalau tidak ada tumaninahnya, maka akan tidak tercapai yang namanya lurus. Ya, punggung ini dia tidak akan lurus dikala ruku atau sujud. Dari dua hadis yang saya baca ini, maka para jamaah, seseorang dikatakan menjalankan rukun sholat, dari rukun-rukun sholat diantaranya adalah tumanina. Apabila dikala dia ruku, dia meletakkan telapak tangan ini, kedua tangan ini di lututnya, ya, di atas lututnya. Kemudian dikala dia meletakkan, jarinya ini direnggangkan, bukan dirapatkan. Lalu setelah dia meletakkan, maka punggungnya ini harus diluruskan. Dan yang terakhir, diam sejenak, yaitu baca doa pada saat ruku. Kalau boleh saya praktekkan di depan. Jadi yang pertama, seseorang dikatakan tumanina di dalam sholat dikala dia ruku, telapak tangan, ya, telapak tangan ini direnggangkan, diletakkan di lututnya. Ya, ini setelah diletakkan, punggungnya harus lurus. Setelah lurus, kemudian dilanjutkan dengan diam sejenak. Jadi tidak, misalnya pada saat dia ruku tidak seperti ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau dia melakukan hal yang demikian, maka tulang pada saat dia berdiri dari ruku ini, tulang ini dia tidak kembali seperti semula. Jadi sekali lagi, dikala seseorang itu dia ruku, demikian juga pada saat dia sujud. Dikatakan sujud apabila telapak tangan ini diletakkan di lantai, ya, di tempat sujudnya. Kemudian dahi dan hidung ini dia menempel, ya, dengan sempurna di tempat sujud. Kemudian dia baca doa.
Jadi nggak sekedar nempel langsung bangkit, ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain dari Abu Abdillah Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi. Suatu hari Rasulullah itu salat bersama para sahabat. Summa jalasa fi ta'ifatin minhum. Setelah salat, Nabi itu duduk bersama para sahabat tadi. Fadakhala rajul. Lantas ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjid. Faqama yusalli. Lalu dia berdiri untuk salat. Dikala dia mengerjakan salat itu, faja'ala yarka'u wa yanquru fi sujudihi. Dikala dia ruku dan dikala dia sujud itu seperti cara mematuk, ya, caranya mematuk. Lantas Nabi berkata begini, atarawna hadza. Apakah kalian melihat orang yang sholat ini? Ya. Atarawna hadza. Apakah kalian melihat orang ini? Man mata ala hadza. Barang siapa yang mati sementara sholatnya kayak begini, mata ala ghairi millati Muhammad, maka kematian yang dia dapatkan itu bukan di atas agamanya Muhammad. Yang dulu salatahu kama yang dulu ghurabu ad-dam. Dikala dia mengerjakan salat seperti burung gagak mematuk darah, ya. Jadi berdasarkan hadis inilah para jamaah, salat yang kita lakukan itu jangan seperti burung gagak mematuk, ya, dengan cepat. Berdasarkan hadis ini para jamaah, ini sebuah peringatan ancaman. Jangan sampai seseorang itu kebiasaan sholat, ya, dengan cepat seperti burung gagak mematuk, ya. Lalu di dalam riwayat yang lain, Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Suatu hari Rasulullah itu masuk ke dalam masjid. Fadakhala rajulun, lantas ada juga seorang laki-laki yang masuk. Fasalla, laki-laki yang masuk tadi itu dia salat. Summa ja'a fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faraddah. Setelah salat laki-laki itu dia datangi Nabi, kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum. Dijawab oleh Nabi, waalaikumsalam. Lantas Nabi berkata begini, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah untuk mengulangi sholatmu karena engkau itu belum sholat. Lantas dia sholat yang kedua kali. Setelah sholat yang kedua kali, dia datang kepada Nabi dan mengucapkan salam, ya. Apa kata Nabi? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali, ya, ulangi sholatmu karena engkau itu belum sholat. Kemudian dia sholat. Setelah sholat itu para jamaah, kemudian dia kembali kepada Nabi seraya mengucapkan salam. Nabi menjawab, apa kata Nabi? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah untuk ulangi sholatmu karena engkau itu belum sholat. Sampai 3 kali para jamaah. Orang ini diperintahkan untuk mengulangi sholat sampai 3 kali dikarenakan ada kesalahan yang ada pada sholat. Lantas orang itu dia berkata, walladzi
ba'asaka bil haqqi fama uhsinu ghayruhu fa'allimni. Demi zat yang mengutusmu engkau, demi zat yang mengutusmu wahai Muhammad dengan kebenaran, aku tidak dapat mengerjakan solat dengan baik, maka ajarkanlah aku untuk mengerjakan solat dengan baik. Lantas kata Nabi begini, iza kunta ila sholati, apabila engkau berdiri hendak untuk solat, fakabbir, maka bertakbirlah. Inilah yang kemudian dikenal dengan takbiratul ihram. Ya, maka dari itu para jamaah yang telat, yang terlambat, dikala datang, ya, apapun posisinya imam itu diawali dengan takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, kemudian mengikuti caranya imam. Kalau dia ruku ya ruku, kalau dia sujud ikut sujud. Ya. Setelah itu kata Nabi, summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Setelah engkau takbir, bacalah yang mudah bagimu di dalam Al-Qur'an itu. Saya ulang, baca yang mudah yang ada di dalam Al-Qur'an. Berdasarkan hadis ini para jamaah, bahwa Nabi itu mengajarkan kemudahan bagi kita dikala membaca yang ada di dalam Al-Qur'an, yang mudah dikala kita hafal. Maka dari itu ada imam, dia sholat lalu dia membaca surat itu tidak urut. Ya, misalnya dia membaca, contoh dia baca surat An-Nas di rakaat pertama. Ya, surat An-Nas di rakaat pertama, lalu di rakaat yang kedua baca surat Al-Falaq, ditegur. Loh, kenapa tidak diurutkan saja? Ya. Nah, memang paling utama, tapi ini adalah pendapat, baca itu urut, ya, baca itu urut. Tetapi kalau seseorang itu tidak bisa urut, maka dia baca yang mudah bagi dia, berarti tidak harus urut. Sebab Nabi itu pernah membaca dalam satu rakaat, beliau baca surat Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah beliau lanjutkan ke surat An-Nisa. Setelah surat An-Nisa selesai, kemudian beliau mundur surat Al-Imran. Jadi beliau baca yang pertama surat nomor 2, kemudian dilanjutkan surat nomor 4, lalu beliau mundur ke surat nomor 3. Itu daun. Berdasarkan hadis ini, dikala seseorang sholat, maka dia baca yang mudah bagi dia, tidak harus urut. Kemudian kata Nabi ini, summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukulah engkau hingga engkau dalam keadaan tumaninah. Ya. Jadi berdasarkan hadis ini para jamaah, bahwa salah satu dari rukun-rukun sholat itu adalah tumaninah. Ya. Jadi dikala seseorang itu dia rukun, itu ada tumaninahnya. Dia bangkit dari rukunnya, itu ada tumaninahnya. Dia sujud, itu ada tumaninahnya. Maka dari itu kata Nabi, summarfa hatta ta'tadila qa'iman, summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian dikala dia sujud, itu juga ada tumaninahnya. Para jamaah yang kami hormati, tumaninah itu pasti bisa kita lakukan, ya, karena bacaan itu akan mengantarkan kita kepada tumaninah. Misalnya seseorang dikala dia ruku, dia baca subhanallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Minimal dia baca itu, maka disitulah sudah masuk kategori tumaninah. Kalau misalnya dia baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, maka itu sudah masuk kategori tumaninah. Ya. Boleh baca subhana rabbiyal azim
subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, boleh, itu riwayat pertama. Riwayat yang kedua boleh subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kalau kita baca, ya, baca tidak tergesa-gesa, ya, baca dengan tenang, maka disitulah tumanina itu akan terwujud. Tapi kalau saudara baca subhanallah, subhanallah, ya, mengejar waktu, ya, makanya sempat viral itu sholat dengan super cepat, baca Al-Fatihah itu misalnya alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in amin dolim, itu ada, ya, kecepatan. Makanya para imam mazhab dikala menjelaskan orang yang menjadi imam, kalau dia baca Al-Fatihah kemudian salah satu tasdid, ya, huruf tasdid yang ada di dalam surat Al-Fatihah kalau tidak diucapkan, tidak dibunyikan, sholatnya sah. Ya, saudara nanti bisa lihat tasdid yang ada di dalam surat Al-Fatihah itu ada berapa. Itu kalau tidak dibunyikan, ya, tidak dibaca, itu bisa mempengaruhi keabsahan sholat kita. Karena Nabi sampaikan la sholata liman lam yaqra ummul Quran, ummul kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membacakan ummul Quran, ummul kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah itu para jamaah dibaca sesuai yang kita lihat di dalam mushaf, ya, sesuai yang ada di dalam mushaf, ya. Baik, ini yang kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi diberikan informasi kalau baca surah itu kan sebaiknya urut sesuai dengan urutan di mushaf. Di orang itu kalau sudah menguasai dan tahu itu urutannya harus begitu. Tapi kemampuan orang itu kan kadang-kadang untuk menghafalkan, untuk bisa mengerti surat itu kadang loncat-loncat, hafalnya itu tidak urut gitu. Paksa jadi terus ya, tidak urut itu. Bagaimana begitu, apa sah atau tidak sah, hanya ketidaksempurnaan saja, bagaimana hukumnya? Baik, terima kasih. Para jamaah, membaca Al-Quran pada saat seseorang itu dia sholat secara urut, menurut Imam Nawawi itu lebih utama. Itu lebih utama. Tetapi apa yang beliau jelaskan ini bukan menjadi sebuah kewajiban, ya. Tetapi beliau hanya menjelaskan bahwa itu lebih utama. Tetapi kalau seseorang tidak memiliki kemampuan ke sana, maka yang dia baca itu sesuai yang mudah bagi dia, yang dia hafalkan. Sebagaimana Nabi berpesan, "Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Kemudian bacalah yang mudah bagimu, Al-Quran yang kau hafalkan itu. Jadi seseorang misalnya dia hafal surat Al-Baqarah, ya, beberapa ayat, misalnya 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kemudian itu dibaca pada rakaat yang pertama. Kemudian di rakaat yang kedua misalnya dia baca surat At-Takasur. Enggak urut, kan dia lompat. Boleh, silakan dia baca. Salatnya sah, ya, karena bacaan di dalam Al-Quran, ya. Nah, untuk itu sekali lagi Nabi berpesan, "Summa qra' ma tayassara ma'aka min Al-Quran." Baca yang mudah bagimu bersama Al-Quran itu, sehingga bisa jadi dia baca itu tidak urut.
atau dalam surat Al-Baqarah itu dia baca beberapa ayat, ya, misalnya dia baca ayat 1 sampai di ayat 10, itu rakaat pertama. Kemudian di rakaat yang kedua dia baca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Itu bagian dari bacaan Al-Quran. Boleh, silakan. Karena itu adalah apabila itu adalah mudah bagi dia, ya, dapat dipahami ya. Jadi sekali lagi, baca secara urut itu lebih baik kalau misalnya punya kemampuan. Tapi kalau tidak punya kemampuan, silakan baca yang mudah bagi dia, yang dia hafalkan dari Al-Quran, ya. Cuma ya sudah, bukan rahasia lagi, Pak. Yang paling mudah itu orang bilang tripul, Pak. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas. Ya. Baik, mungkin ada yang lain? Waalaikumsalam. Sebaik-baik bacaan itu di dalam, sebaik-baik bacaan Al-Quran dalam sholat, kemudian baca Al-Quran dalam mushaf, ya, sholat sambil lihat mushaf. Baik, para jamaah yang kami hormati, makna dari sebaik-baik baca Al-Quran di dalam sholat itu adalah maknanya seseorang kan dia hafal Al-Quran, kemudian setelah dia hafal ini kan dia harus istilahnya praktekkan, mempraktekkan hafalan itu sebaik-baik itu dikala di waktu sholat. Dapat dipahami? Ya. Jadi makna dari sebaik-baik baca Al-Quran di dalam sholat itu adalah dikala seseorang dia hafal misalnya surat Al-Mulk, dia hafal. Setelah dia hafal, dia kan praktekkan hafalan yang sudah surat Al-Mulk yang sudah dia hafalkan, itu dia praktekkan dikala dia sholat. Dikala dia membaca surat Al-Mulk ini, ya, maka itulah sebaik-baik bacaan dikala dia sholat. Itu maknanya seperti itu, ya. Adapun yang dimaksud dengan baca sholat sambil baca mushaf, sholat sambil baca mushaf ini ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan boleh, dan yang kedua hukumnya makruh, dan yang ketiga dilarang. Dari 3 pendapat ini, pendapat yang paling kuat dan yang paling sahih itu adalah boleh membaca dengan mushaf. Riwayat yang menyebutkan makruh dan riwayat yang mengatakan dilarang atau haram itu tidak memiliki dalil yang kuat. Dalil yang kuat itu adalah boleh, berdasarkan riwayat dari Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, dikala itu ada budaknya, dia yang jadi imam, itu membaca mushaf, ya. Dan itu disepakati oleh mayoritas ulama, boleh, ya. Dia baca mushaf, ya. Zaman sekarang ini, ya, seiring berkembangnya teknologi, orang baca di HP, ya. Mungkin bagi kita itu aneh, ya, tetapi para jamaah baca mushaf, ya, dulu orang baca itu bisa jadi dia baca pada saat itu masih berupa lembaran. Misalnya dibaca pakai kulit onta, ya, masih menggunakan lempengan batu karena dulu belum ada kertas, ya. Nah,
zaman kita sekarang baca di mushaf atau ada yang baca di HP. Imam Malik atau Anas bin Malik ya, salah satu dari itu dikala dia jadi imam, dikala dia menjadi imam, yang di belakangnya itu anaknya menyimak dengan mushaf, menyimak bacaan ayahnya. Makanya mungkin ibarat jamaah yang umroh atau haji atau dia di YouTube itu ya, dikala ada imam sholat di belakang itu ada yang menyimak bacaannya. Nah, seperti itu ya. Jadi boleh, silakan ya. Nah, kalau misalnya para jamaah, kalau ini bagaimana sih rasanya sholatnya lama itu, coba baca mushaf itu Pak ya. Nah, kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu sholat langganannya surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq itu tidak seberapa merasakan nikmatnya. Tapi kalau ingin nikmatnya sholat ya, coba sekali-kali itu bacanya panjang. Ustaz, saya tidak hafal, boleh saudara membuka mushaf. Tapi katanya itu yang boleh baca mushaf itu sholatnya sholat sunnah. Baik. Fardu katanya nggak boleh. Baik. Sekarang baca mushaf ada perselisihan, apakah baca mushaf itu boleh berlaku untuk semua sholat wajib dan sholat sunnah ya, atau hanya sholat sunnah saja, sholat wajib tidak. Ada perselisihan di situ ya, ada perselisihan ini karena tidak ada riwayat petunjuk yang menyebutkan sholat ini sholat apa. Karena tidak ada petunjuk, maka diambil keumumannya. Keumuman itu artinya mau sholat wajib boleh, mau sholat sunnah juga boleh. Hanya saja para ulama seperti Syekh bin Baz itu menjelaskan begini, hanya saja tidak menjadi sebuah kebiasaan. Yang harus menjadi kebiasaan itu adalah menghafal, ya, menghafal Al-Quran. Ya. Jadi kalau ditanya beliau jelaskan ada kemauan untuk menghafal ya. Kemauan untuk menghafal sehingga sholat itu tidak harus membaca mushaf. Nah, seperti itu ya. Baik, mudah-mudahan apa yang kami kaji dalam kesempatan ini Allah berikan ilmu yang bermanfaat kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi